Halo. Dah, keluar lagi dirinya. Terpental dia. Jaringannya kali. Nah, ini masuk lagi nih. Halo, Gary. Iya. Gimana? Sudah siap? Ya, boleh. Oke, saya bikin thumbnail dulu. Mas Jul, bisa online? Admin saya ada nggak, Bang? Ada ya? Masuk ya? Adminnya belum ada nih. Kita tunggu dulu ya sambil saya buat thumbnail. Ngobrol santai dulu. Boleh. Tulisnya apa? Dosa Adam di Quran dan di Alkitab. Oke, nanti gini Mas Gary ya. Kalau nanti kena dolar cooling itu nanti judulnya tak rubah tanpa muatannya itu nggak dirubah. Jadi biar nggak salah paham kamu itu. Oke. Tolong di relay juga ke link channel yang tadi saya berikan ya. Terima kasih. Merelay itu bagaimana? Justru channel itu yang merelay channel kita. Ya udah, minta passwordnya aja kalau gitu. Dosa Adam versi Islam dan versi Kristen. Salam. Dan nanti kalau misalnya ada sumber gambar yang saya mau tayangkan, saya minta tolong juga ke Pak Zulfikar berarti ya, untuk menayangkannya. Kalau saya lagi live ini agak kesulitan, nanti blank, tapi tak coba nanti, tak coba. Atau gini deh, saya menyampaikan aja dulu, nanti gambar sumbernya nanti saya kirim belakangan aja. Kalau misalnya ada yang nanya sumbernya, saya berikan melalui Pak Zulfikar ya. Boleh kalau begitu bisa. Oke. Ya.
Ini tema baru ya, saya belum pernah mendialogkan ini dengan Pak Zulkifli di ZCC. Jadi selama ini kan saya dialognya hanya tentang praeksistensi ya, dan kemudian saya udah tahu jawabannya, praeksistensi Isa keluar dari sulbi Adam. Di iman Islam menurut Pak Zul. Oke. Bagus kan, berarti tema yang baru itu. Siap. Saya lagi ngatur ini. Mas Kolik, aduh, Mbak, ada yang online di sini. Saya tak panggilkan Rizal dulu. Untuk timernya ini loh, kesulitan. Saya ke ruang iklan dulu, manggil teman-teman yang di sana. Ada kesibukan masing-masing ini. Bagaimana Mas Juma? Ya. Adminnya sudah ada? Ini sebetulnya ada ini, user ini ya. Adminnya user ini. Iya betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Sugi, bisa di live kan ini? Bantu di live kan? Jaringan tak sanggup, jaringan nggak bisa saya. Oke, ntar ya, oke. Kita, ini, saya kesulitan untuk timer ini. Tak bantu dulu timernya. Timer, catur. Jadi saya pakai catur ini ya. Opening 5 menit cukup atau 3 menit? Ya, 3 menit boleh. 3 menit ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa yang berada di YouTube dan juga Majelis Yum. Hari ini kita akan berdiskusi antara Pendeta Gary dengan Zulkifli M. Abbas dengan tema dosa Adam menurut Islam dan menurut Kristen. Untuk selanjutnya saya bagi waktunya 3 menit untuk opening, untuk Mas Gary-nya 3 menit, untuk Mas Juma 3 menit. Monggo silakan, siapa yang mau duluan ini? Mas Gary? Silakan dengan Pendeta Gary aja. Oke, silakan Pendeta Gary. Oke. Opening statement saya ya, bahwa ada perbedaan besar antara Alkitab dengan Quran sewaktu melihat dosa Adam. Dan perbedaan besar yang saya maksud adalah tidak adanya ayat yang seperti Kejadian 2 ayat 17 di Quran. Kejadian 2 ayat 17 itu, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Kata mati di sini adalah dalam bahasa Ibrani-nya mut. Mut itu maut. Jadi ini yang membuat pada akhirnya antara Alkitab dengan Quran memiliki dasar yang berbeda. Karena di Quran, saya nggak tahu deh ya, nanti silakan aja dikonfirmasi oleh Pak Zul. Setahu saya sih, memang tidak ada satupun ayat Quran yang mirip atau sama dengan Kejadian ayat 2:17. Kejadian 2 ayat 17. Sehingga
di situ yang menjadikan pemahaman terhadap dosa Adam di Alkitab dengan dosa Adam di Quran berbeda. Kalau di dalam Alkitab, dosa Adam itu pada akhirnya membawa maut. Karena hukuman kan, mati. Kejadian 2 ayat 17. Sedangkan di Quran, dosa Adam itu tidak membawa maut. Maut itu satu ketetapan yang berbeda dari apa yang nantinya memang ditetapkan Allah untuk Adam dan umat manusia keturunan Adam. Jadi perbedaannya di situ kalau menurut saya tentang dosa Adam. Kalau di dalam Alkitab dosa Adam membawa maut. Kalau di Quran enggak ada dosa Adam membawa maut. Maut itu ketetapan yang berbeda dari perbuatan Adam yang berdosa di Taman Eden. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih untuk opening selanjutnya. Silakan Mas Juma, 3 menit ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat ini sangat jelas sebelum Nabiullah Adam alaihissalam nuzul ke muka bumi, Allah sudah memprogram ya bahwa akan menciptakan pemimpin di atas muka bumi, bukan pemimpin di dalam Gan Eden atau di dalam Jannah. Tetapi Adam sebelum diciptakan itu memang sudah diperuntukkan untuk mengisi bumi. Lalu kemudian di dalam surah Al-Baqarah ini diterangkan ketika Allah hendak menciptakan makhluk bernama Adam, para malaikat Ini timer, jadi nggak bisa bergerak. Para malaikat itu mengetahui bahwa makhluk yang akan diciptakan oleh Allah ini adalah makhluk yang akan melakukan pengrusakan. Oleh karena itulah kemudian Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya Allah menerangkan hal seperti itu menandakan bahwa ada rahasia Tuhan yang tidak semuanya dibeberkan kepada manusia, kepada makhluknya, meski kepada malaikat. Nah, lalu kemudian Allah menerangkan di dalam surah Al-A'raf ya, ayat 24. Qalah bitu ba'dukum li ba'd aduwwun walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi. Allah berfirman kepada Adam, turunlah kamu sekalian. Perintah ini ditujukan kepada siapa? Kepada Nabiullah Adam dan juga istrinya Siti Hawa. Diperintahkan untuk turun. Kemudian konsekuensi daripada pelanggaran yang dilakukan apa? Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan. Tempat mencari kehidupan di bumi. Sampai waktu yang telah ditentukan. Itu hukumannya. Nah, apakah kemudian ini berupa hukuman? Dalam arti kata murni karena kesalahan? Tentu tidak. Itu tadi kembali kepada wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang orang ini dikhususkan, diciptakan untuk menjadi khalifah, pemimpin di atas muka bumi. Seirama dengan kitab Kejadian 1 ayat 26. Jadi embel-embel dosa waris itu munculnya kemudian entah dari mana gitu loh. Jangan Musa, jangan Abraham, jangan Salomo, jangan Daud. Yesus Baik. pernah mengajarkan tentang dosa waris. Silakan. Terima kasih Mas Juma, 3 menit sudah habis. Saya riset dulu. Ini ya, di riset ini saya. Oke, selanjutnya silakan Pendeta Gary untuk berbicara 3 menit ke depan. Ya, kalau dalam pemahaman Alkitab di PowerPoint yang saya sudah berikan di grup WA dan juga saya sudah berikan ke Pak Zulfikar, saya menjelaskan tentang 2 penafsiran. Saya akan menjelaskan satu tafsiran saja sebelum nanti kalau misalnya memang diperlukan tafsiran yang satunya lagi. Saya menjelaskan dari tafsiran yang satu dulu. Bahwa di dalam Alkitab, Adam itu diciptakan kekal. Jadi tidak ada maut. Justru Adam kehilangan kekekalan karena Kejadian 2 ayat 17 itu. Dan Kejadian 3. Sehingga
kekekalan yang tadinya ada di dalam diri Adam menjadi hilang, diganti oleh maut. Dan ini penjelasan para rabinya banyak. Jadi ini yang membuat saya bilang bahwa di dalam Quran dengan Alkitab berbeda. Di dalam Alkitab, maut itu adalah hukuman memang. Hukuman terhadap kejadian 3, di mana Adam melanggar. Dan hukumannya sudah ditetapkan, kejadian 2 ayat 17. Kalau kamu melanggar, maka kamu mati, maut. Dan memang Adam mati di hari itu, karena dalam penjelasan para rabi, satu harinya itu adalah maksudnya satu hari Tuhan, yaitu 1000 tahun. Dan Adam memang hidupnya hanya 930 tahun kan. Dan seluruh umat manusia keturunan Adam, menariknya kalau Anda melihat di dalam Alkitab ya, nggak ada tuh manusia yang hidup di bumi nih, dan kemudian matinya itu lebih dari 1000 tahun, nggak ada. Dari situ aja kalau buat saya itu merupakan salah satu bukti bahwa memang ada konsep tentang dosa Adam yang membawa maut dan terdampak pada seluruh umat manusia. Kenapa bisa terdampak pada seluruh umat manusia? Lagi-lagi saya mengingatkan bahwa konsep praeksistensi umat manusia keturunan Adam ini menjadi penting karena praeksistensi umat manusia keturunan Adam telah berada di dalam diri Adam, sehingga terdampak. Adamnya dihukum maut, ya seluruh keturunannya juga terdampak. Karena memang praeksistensinya berada di dalam diri Adam. Jadi begitu. Dan perbedaan dengan Quran, lagi-lagi saya bilang, Quran nggak ada ayat yang menunjukkan pada kejadian 2 ayat 17. Sehingga menjadi dua dasar yang sama sekali berbeda. Kecuali Pak Zul bisa menunjukkan kejadian 2 ayat 17 ada nggak di Quran. Begitu. Dicukupkan saja? Dicukupkan saja? Iya, cukup. Oke, thank you. Sekarang kita akan kembali ke bentar. Begini, terus ke ini ya. Gimana? Ini. Oh iya. Nah, sekarang kita kembali kepada Gurunda Zuma. Gurunda Zuma jika siap, katakan siap. Oke. Ya, kalau begitu timer berjalan, presentasi meluncur. Ya, ketika ada pertanyaan, apakah hal seperti ini di mana manusia Adam itu mewariskan dosa? Ada ayatnya dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin mau ada sementara hal itu adalah hal yang diada-adakan? Al-Quran itu adalah hukum Tuhan, perintah Tuhan, kalimatullah yang menceritakan tentang kebenaran. Kalau itu ada di dalam Al-Quran, satu, berarti Al-Quran niru kesalahan. Al-Quran justru datang meluruskan. Al-Quran pun dibenarkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Bahwa tidak ada itu dosa waris. 2 Tawarik 25 ayat 4, Yeremia 31 ayat 29 ayat 30, Yesaya 18 ayat 20. Bahkan Matius 19 ayat 14, Matius 16 ayat 27. Kitab yang sudah dikanon pun jelas menerangkan tidak adanya dosa waris. Selesai di situ. Kemudian, kalau dikatakan tadi bahwa Adam itu diciptakan untuk kekal di surga, dalilnya mana? Itu tidak ada dalil itu. Itu hanya konsep di mana nantinya dijadikan sebagai dasar rumusan untuk kemudian melahirkan sebuah konsep tatanan bahwa manusia itu mewarisi dosa. Orang-orang terpelajar dari praktisi Kristen, kalau mereka belajar dengan sungguh-sungguh, mereka akan meninggalkan ajaran yang mengajarkan dosa waris itu. Kenapa? Bukan Al-Quran yang membuat dia keluar dari Kristen. Tapi kitab mereka yang mereka tenteng itulah yang akan membuat mereka menjadi seorang yang keluar dari Kristen. Kejadian 3 ayat 22. Apakah ayat itu menerangkan Allah mau menciptakan Adam menjadi sosok yang kekal di surga? Tidak. Di akhir ayat itu mengatakan sehingga ia hidup kekal selama-lamanya sama seperti kita. Jangan sampai Adam makan, karena kalau dia makan maka dia akan kekal. Kebalik dengan konsep yang diajarkan oleh gereja. Karena Adam makan buah, maka dia mati. Padahal di situ dijelaskan, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya untuk mengambil pula dari buah pengetahuan kehidupan itu. Dan memakannya, sehingga ia hidup kekal selama-lamanya. Artinya memang dia sudah disetting bukan untuk hidup selama-lamanya. Al-Quran yang mengatakan bukan. Kitab Kejadian 3 ayat 2 yang menerangkan itu. Jadi sangat naif ketika ada orang yang mengatakan ajaran dosa waris itu
ada diajarkan oleh para nabi. Saya katakan, Yesus yang dituhankan oleh orang Kristen pun tidak pernah sekalipun mengajarkan tentang dosa waris. Jadi ketika Al-Quran menerangkan, turunlah kamu, ya, ketika diterangkan sebelumnya, iblis menggoda mereka, fawas puasa ilaihi syaitan. Qala ya Adam, kata Allah, hal adulluka ala syajaratin khuldi wa mulkil la yabla. Iya. Itu jelas ayatnya. Thank you. Ya, terima kasih, dicukupkan saja oleh Guru Nazuma dengan lapas-lapas dari Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita akan beralih kepada Bro Gary. Sebentar ya Bro Gary, ini. Jika Bro Gary siap, katakan siap. Ya. Iya. Waktu berjalan, presentasi meluncur. Yang dimaksud dosa asal di dalam iman Kristen adalah dosa yang menyebabkan pada akhirnya semua orang mengalami kematian. Anda mati kan? Nanti, ya berarti itulah dosa asal. Karena kematian terjadi aktif sewaktu Adam melanggar di Kejadian 3. Begitu. Ini memang berbeda dengan kejadian dengan yang sering dikutip oleh teman-teman Islam tentang dosa perbuatan. Yehezkiel atau ayat-ayat mana gitu ya di dalam Alkitab, itu dosa perbuatan. Beda dengan dosa asal. Dosa asal adalah yang membuat manusia pada akhirnya tidak kekal. Jangan lupa nanti setelah langit dan bumi dihancurkan ada penciptaan ulang. Dan penciptaan ulang tidak ada lagi maut. Nah, ini yang dimaksud oleh iman Kristen tentang dosa asal. Kenapa langit dan bumi, kita hidup di bumi yang sekarang ini mengalami maut? Karena dosa Adam, karena dosa asal. Pelanggaran terhadap Kejadian 2 ayat 17. Yang sudah saya tekankan bahwa ini tidak ada di Quran. Dan perbedaannya dengan dosa perbuatan adalah semua orang memang pada akhirnya maut kan. Nah, maut ini nanti, setelah maut, nanti kan ada kebangkitan. Nah, kebangkitan ini yang di dalam iman Kristen bisa terjadi karena karya penebusan di dalam Kristus, Yohanes 3 ayat 16. Dan kenapa dosa perbuatan itu nanti yang menentukan orang masuk neraka atau masuk surga. Dosa perbuatan ya, maksudnya gini, kalau misalnya dia berdosa, ya kalau misalnya berdosa ya masa masuk surga gitu kan. Jadi ada perbedaan antara dosa asal dengan dosa perbuatan. Itu harus dibedakan dulu. Supaya Anda paham bahwa dosa asal itu adalah dosa spesifik yang disebut Kejadian 2 ayat 17. Nah tadi kalau misalnya Pak Zul ngomong tentang, ada nggak dalilnya tentang Adam diciptakan kekal? Justru saya mau tanya, bukankah di dalam pemahaman iman Islam, Adam itu diciptakan di surga? Dan dalil spesifik Quran mengatakan bahwa penghuni sorga itu kekal. Nah, jadi pertanyaan nih, apakah Adam di sorga itu kekal atau fana, Pak Zul? Itu aja. Oke, thank you Bro Gary untuk presentasinya. Dosa asal dan dosa perbuatan. Ini sangat menarik ya. Kemudian mengenai kekekalan di surga ada ya. Kita beralih kepada Guru Nazuma untuk memberikan responnya. Guru Nazuma jika siap, katakan siap. Baik. Ya, timer berjalan, presentasi meluncur. Tadi saya sudah membacakan dalilnya. Ketika Allah ingin menciptakan makhluk sebagai pemimpin di atas muka bumi, itu poinnya sudah jelas di situ. Artinya, tidak ada Allah menciptakan Adam untuk kekal di surga. Lalu kemudian muncul pertanyaan, tapi katanya manusia itu nantinya akan kekal. Nantinya, itu nanti di dalam kehidupan kekal. Bukan pada saat penciptaan Adam. Sama ketika diterangkan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Untuk apa? Untuk mengisi surga, Bukan, tapi untuk mengisi bumi. Nah, pada masa itu apakah Adam sudah diciptakan? Belum. Berarti rancangan Allah menciptakan Adam untuk mengisi bumi, bukan untuk mengisi surga.
Nanti proses ini kemudian berjalan, Allah atau Tuhan itu mengutus para nabi, memberikan jalan. Seperti ini loh untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Yesus mengajarkan itu. Memperoleh hidup yang kekal harus menyembah hanya kepada Tuhannya Yesus. Satu-satunya Allah. Dan mengakui Yesus hanya sebagai utusan. Itu. Jadi Allah merancang. Al-Baqarah menerangkan. Ayat 30, kitab Kejadian 1 ayat 26 menerangkan Adam sebelum diciptakan memang memang sudah dirancang untuk mengisi bumi. Jadi tidak ada dalil baik Al-Qur'an maupun Gospel atau Bible yang menerangkan Allah mau menciptakan makhluk bernama manusia untuk kekal di surga. Tidak ada. Bahkan kalau Anda lebih jeli lagi, Anda terhitung orang yang terpelajar di dalam kitab Anda. Bukan hanya menjadi pendeta tok tanpa proses belajar terhadap kitab Anda. Anda akan paham bahwa di dalam kitab yang Anda tenteng, Tuhan itu telah menerangkan di dalam Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan. Tuhan yang berfirman, bukan Zulkifli yang berfirman. Tapi Tuhan yang berfirman. Apa katanya? Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pertanyaannya muncul kemudian. Adam ketika diciptakan apakah dia daging atau roh? Dia daging. Nah, apakah dia daging ini bisa hidup tanpa roh? Daging harus ada roh. Nah, apakah rohnya kekal di dalamnya? Oh tidak. Dijawab oleh Allah. Rohnya hanya umur 120 tahun saja di dalam tubuh manusia. Berarti kena terhadap apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Bahwa kehidupan di dunia ini adalah fana. Tidak kekal. Kekal itu nanti di surga. Bukan pada saat penciptaan, bukan pada saat proses penciptaan, tapi nanti di surga. Makanya saya katakan, kaitannya dengan dosa waris, itu munculnya dari mana? Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ketika Yesus mengatakan, ditanyai sama orang yang sejaman dengan dia, wahai guru, wahai Mesias, wahai Tuhan. 3 menit sudah berlalu. Adina, boleh nggak ditambah 5 menit atau 4 menit? Oh, sebentar. Bro Gary gimana kalau ditambah 4 menit atau 5 menit? Sudah cukup kok 3 menit. Saya aja sering nggak habis kan waktunya. Oke, nggak apa-apa. Oke, 3 menit berarti. Ya, iya. Begitulah penjelasan dari Guru Nazuma mengenai kekekalan di surga itu nanti, bukan pas penciptaan. Gitu. Ditangkap ya, silakan ditanggapi. Sebentar dari waktunya. Iya. Sah. Ya, artinya siap. Oh ya udah, lanjut. Silakan. Artinya Anda mau mengatakan bahwa Adam diciptakan sejak awalnya adalah fana. Dan ini menjadi agak membingungkan kalau buat saya. Sebab kan di dalam iman Islam kan Adam diciptakan di sorga. Dan penghuni sorga adalah kekal. Adakah sesuatu yang fana di sorga? Adam diciptakan di sorga loh. Di dalam iman Islam. Itu kekal atau sudah fana, Pak Zul? Itu aja sih pertanyaan saya. Nanti berlanjut ke pertanyaan yang lain. Digabung aja mumpung ada 3 menit, Bro Gary. Iya. Jadi saya mau bertanya tentang penegasan di dalam iman Islam bagaimana. Apakah Allah menciptakan Adam ini awalnya kekal atau fana? Sebab lokusnya, tempatnya itu di sorga. Dan dalilnya ada, penghuni sorga itu kekal. Dan memang tidak mungkin kan ada sesuatu yang fana di dalam kekekalan. Gitu. Jadi bagaimana Pak Zul menjelaskan hal ini? Adam diciptakannya kekal atau fana? Ini diciptakan di sorga loh. Itu aja. Oke, kalau begitu karena pertanyaannya kurang lebih sama dengan pertanyaan yang di awal, kita beralih kepada Guru Nazuma. Nah, Guru Nazuma, waktu meluncur, silakan. Ya, kalau Anda memahami apa yang saya terangkan tadi, pertanyaan ini tidak perlu muncul. Karena tadi di awal saya sudah membacakan dalilnya. Bagaimana kemudian Allah menyampaikan kepada para malaikat, aku mau menciptakan sosok makhluk, bukan malaikat, bukan juga setan, bukan iblis, bukan hewan, bukan tumbuhan, tetapi berupa manusia. Untuk apa? Untuk mengisi bumi. Nah, kalau Anda tidak memahami itu, coba Anda buka dalam kitab Kejadian ayat 26.
Berfirmanlah Tuhan. Lagi-lagi Tuhan yang berfirman, bukan Zulkifli. Apa katanya? Baiklah kita menjadikan manusia. Menjadikan artinya menciptakan. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang meratap di atas bumi. Artinya Adam dicipta itu untuk mengisi bumi seirama dengan Al-Quran. Kalau Anda mengatakan, oh tapi kan di Al-Quran mengatakan dicipta di surga. Emang benar. Ya. Surga itu bahasa Sanskerta. Yang dimaksud di situ adalah di sebuah taman. Taman di mana manusia nantinya oleh Yesus sebut paradeso. Dalam bahasa Ibrani. Bahasa Yunani. Ya. Gan Eden dalam bahasa Ibrani. Apa itu? Tempat di mana manusia hidup berdasarkan atas upah yang diterima nantinya setelah kehidupan di atas muka bumi ini. Gan Eden, Paradeso, Jannah, itu seirama. Bukan bumi, lain. Jadi mereka itu dicipta memang di sana, di sebuah taman, kemudian diturunkan ke bumi. Makanya ketika yang tertuang di dalam kitab Kejadian, pengusiran Allah kepada Adam, dia diusir kemana? Turunlah kamu ke bumi, keluarlah kamu ke bumi. Artinya dari suatu tempat ke bumi, bukan dari bumi ke bumi. Tapi dari suatu tempat yang Islam sebut dengan Jannah, yang orang Yahudi sebut Gan Eden, yang Yesus sendiri sebut dengan Paradeso. Dari sanalah kemudian Adam diusir, bukan dari bumi ke bumi, tapi dari sebuah taman diusir ke bumi. Kenapa diusir? Karena memang dicipta untuk peruntukan di situ dia. Makanya diterangkan dalil per dalil. Kitab Kejadian 1 ayat 26, dicipta, sebelum dicipta sudah dirancang untuk mengisi bumi. Kemudian tentang umur, Tuhan juga sudah terangkan. Mereka akan hidup hanya sekian tahun. Lalu kemudian 10 detik. Lalu kemudian akibat daripada itu, Anda ingin mencoba menerangkan apa yang dilakukan Adam, itu diwariskan kepada keturunan yang berupa dosa. Tunggu dulu. Kitab yang Anda tenteng mengajarkan manusia dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Mau dikemanakan dalil-dalil itu? Lalu kemana dosa waris itu? Kalau manusia diganjar sesuai dengan perbuatan masing-masing. Iya. Ayat 34, ayat 11 dan seterusnya. Dicukupkan saja. Lalu kemana dosa waris itu ketika manusia diganjar oleh dosa masing-masing, Bro Gary? Dan mengenai penjelasan penghuni surga, diharap ditangkap ya. Itu pertanyaan dari Guru Dazuma, silahkan direspon Bro Gary jika siap, katakan siap. Bro Gary, itu mute-nya dibuka dulu. Iya. Oke, kalau begitu timer berjalan, respon meluncur. Saya belum mendapat penegasan dari Pak Zulkifli ya. Apakah di iman Islam Adam itu diciptakan di sorga kekal? Ini Anda harus jawab. Karena supaya kita dapat perbandingannya dengan sangat jelas. Kalau di dalam pemahaman Alkitab, Adam itu diciptakan kekal. Makanya pohon kehidupan tidak dijaga pada awalnya. Karena Adam diciptakan kekal, ya boleh-boleh aja makan pohon itu. Yang dijaga adalah pohon pengetahuan. Dan sewaktu Adam makan pohon pengetahuan dan kekekalannya hilang, itulah sebabnya pohon kehidupan dijaga oleh malaikat. Jadi itu di dalam pemahaman Alkitab. Dan ini yang menjelaskan kenapa pada akhirnya di bumi yang sekarang manusia mengalami maut. Dan kemudian ada akhir zaman. Akhir zaman itu termasuk karena memang Kejadian 2 ayat 17, maut. Sehingga ada akhir zaman. Dan nanti setelah akhir zaman, ada penciptaan ulang, Wahyu 21. Wahyu 21 itu menceritakan tentang langit baru dan bumi baru. Lalu kemudian kota Allah turun dari sorga. Dan disitulah nanti umat manusia hidup dan menjadi kekal kembali. Karena memang dasar paling utama penciptaan langit dan bumi adalah untuk kekekalan di penciptaan ulang nanti ya. Kenapa penciptaan yang sekarang ada maut? Karena memang dosa Adam. Kalau di iman Kristen begitu. Adamnya kekal awalnya, tapi kemudian karena dosa kekekalannya hilang, dan kemudian nanti ada penebusan, Yohanes 3 ayat 16, baru kemudian di akhir zaman, kematian itu sudah dikalahkan sehingga ada kebangkitan,
Dan kemudian tidak ada lagi maut. Dikembalikan lagi tuh ke dalam hakikat kekekalan yang paling awal, yang dirusak oleh Adam. Begitu. Jadi dalam konsep iman Kristen sih begitu. Dan ini menjelaskan perbedaan dengan iman Islam. Kalau di dalam iman Islam, jawabannya nggak seperti iman Kristen. Jawaban iman Islam tuh begini. Kalau misalnya ditanya, kenapa di bumi ini manusia mengalami maut? Ya memang karena ketetapan Allah. Kenapa akhir zaman? Ya memang ada ketetapan Allah. Kenapa manusia dibangkitkan? Ya memang ketetapan Allah. Kenapa nanti setelah penciptaan ulang tidak ada lagi maut? Ya memang ketetapan Allah. Jadi jawaban iman Islam tuh yang saya paham sih akan flat begitu. Karena semua sudah ditetapkan Allah. Nah ini nggak ada dalam pemahaman iman Kristen. 10 detik. Kalau ditanya iman Kristen seperti yang saya bilang, kenapa maut? Karena Adam melanggar Kejadian 2 ayat 17. Kenapa nanti ada kebangkitan? Karena mautnya sudah ditebus, sudah dihilangkan. Kenapa nanti thank you. 2 kenapa sudah mencukupkan waktu yang Bro Gary punya. Sekarang kita akan kembali ke Guru Ndazuma untuk mendapatkan respon. Guru Ndazuma, silahkan. Baik, saya sudah menjelaskan tadi ya. Sudah terang kali saya menjelaskan. Al-Quran mengatakan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah hendak, Allah ingin menciptakan sosok manusia untuk mengisi bumi sebagai pemimpin. Dikunci itu. Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia untuk berkuasa atas ikan, atas ini, atas itu, di atas bumi. 2 dalil dari sumber yang berbeda. Dengan tujuan yang sama, dengan rasa yang sama. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Sebagai orang yang mengaku pendeta, orang yang mengaku hebat. Bolehlah saya katakan hebat karena mau berdebat dengan saya. Saya ingin tahu. Ada tidak dalil yang menyokong Anda mengatakan bahwa Adam itu diciptakan untuk kekal di surga. Kekal di Gan Eden. Saya minta dalilnya. Silakan gunakan waktu saya 2 menit ini menjadi 5 menit buat Anda untuk menerangkan dalil-dalil itu. Silakan. Dicukupkan, Guru? Belikan, saya sedekahkan buat beliau. Wah, diwakafkan. Oke. Ini sebuah keeleganan dari Guru Ndazuma memberikan waktu kepada Bro Gary selama 5 menit, Bro Gary. Silakan dijelaskan dalil-dalil yang diminta oleh Guru Ndazuma. 5 menit kami berikan untuk Bro Gary. Silakan. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa Adam diciptakan kekal. Dalilnya sudah jelas bahwa pohon kehidupan itu tidak ditutup oleh Allah sebelum Adam jatuh dalam dosa. Artinya Adam punya akses ke pohon kehidupan itu. Ya boleh dimakan karena memang Adam sudah kekal. Kalau saya sih memahaminya begitu. Dalil ada enggak? Ada. Tunjuk. Pohon kehidupan itu kan yang membuat orang kekal kan, dan itu tidak diakses, tidak dilarang oleh Allah untuk Adam memakannya. Ya karena Adam sudah kekal di situ. Dan Kejadian 3 ayat 22 gimana? Gimana? Sorry, saya nimbali. Kejadian 3 ayat 22 gimana? Coba Anda baca dulu. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu kita. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya, mengambil pula buah pohon kehidupan dan memakannya. Ya itu tadi, makanya saya bilang bahwa justru karena kekekalannya sudah dicabut, karena pelanggaran terhadap Kejadian 3 itu, dan hukumannya dari Kejadian 2 ayat 17, maka Allah menutup akses ke situ. Itu supaya sebentar Bro Gary. Bro Gary, maaf, bentar Bro Gary. Itu masih ada koma, mungkin dibacakan juga karena belum selesai sampai situ yang Kejadian 3 ayat 22-nya. Coba dibacakan lagi Bro Gary frasa terakhirnya. Untuk selama-lamanya. Yes, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Begitu di Kejadian 3 ayat 22. Silakan dilanjut. Iya, itu sebagai pelaksanaan terhadap hukuman Allah dari Kejadian 2 ayat 17 itu. Karena kan sebelumnya akses ke pohon kehidupan itu tidak ditutup oleh Allah. Karena memang Adam boleh-boleh aja makan pohon kehidupan.
Karena Adam memang kekal. Dan kemudian ditutup Di mana aksesnya. dalilnya? Di mana dalilnya Adam dicipta sebagai makhluk yang kekal di dalam Gan Eden? Ya itu dalilnya. Kejadian 3:22 juga itu termasuk dalilnya. Karena kalau misalnya sebelumnya kan tidak dilarang kan? Kalau tidak dilarang Anda boleh makan pohon itu berarti Anda kekal kan? Iya kan, Jadi pelarangannya sudah jelas, jangan mendekati. Kalau kamu mendekati, kan jelas akibatnya ini. Jangan sampai dia mengulurkan tangan, mengambil buah dari pohon kehidupan dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Artinya Tuhan tidak mau, Tuhan tidak merancang Adam untuk hidup selama-lamanya di Gan Eden. Ini dalilnya sudah nyata sehingga dia hidup selama-lamanya. Jangan izinkan dia mengulurkan tangan ke buah pohon kehidupan. Kan tolong lihat. Iya. Harusnya dalilnya kalau memang Adam kekal di Gan Eden, harusnya dikatakan jangan sampai dia tidak memakannya. Atau jangan sampai dia memakannya, karena kapan dia memakannya, maka dia tidak akan hidup selama-lamanya di Gan Eden. Akan keluar dari Gan Eden. Itu kalau sesuai dengan iman Kristen benar, dalilnya harus begitu. Gimana? Anda meminta saya menjelaskan kan? Jangan dipotong dulu Silakan. makanya. Tenang, ini di pause kok, Bro Gary. Silakan. Jadi gini, saya sudah menjelaskan bahwa Adam pada mulanya diciptakan kekal. Ini runtutannya nih, Anda pakailah logika Anda. Anda punya logika kan? Adam diciptakan kekal. Dan kemudian Allah memberitakan kepada Adam Kejadian 2 ayat 17. Kalau misalnya Anda makan pohon pengetahuan, Anda mati. Anda mengalami maut. Artinya kehilangan kekekalan. Dan ada pernyataan juga bahwa pohon kehidupan itu sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, boleh diakses oleh Adam. Nggak ada larangan tuh untuk mendekati atau makan buah pohon kehidupan. Artinya, ya Adam memang bebas makan buah pohon kehidupan itu. Karena memang Adam kekal. Dan kemudian Adam melanggar. Karena Adam melanggar, maka Adam kehilangan kekekalan, Kejadian 2 ayat 17 itu. Sehingga Allah menutup akses ke pohon kehidupan yang menjadikan Adam kekal. Karena udah kehilangan. Begitu loh, itu logikanya. Begitu Pak. Masih ada 2 menit, silakan dilanjut. Nah justru saya masih nanya sama Anda nih, Anda nggak jawab dengan spesifik. Adam itu kan diciptakan di sorga di iman Anda. Di sorga itu emangnya ada orang yang tidak kekal? Kan penghuni sorga kekal, Pak. Justru itu yang belum Anda jawab dari tadi. Anda malah muter-muter ke sana kemari. Padahal pertanyaan saya sederhana. Adam di iman Anda diciptakan di sorga. Apakah Adam diciptakan kekal pada awalnya atau tidak? Sedangkan dalilnya jelas. Penghuni sorga atau bahkan penghuni neraka nanti itu kekal. Gitu. Kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Adam memang diciptakan sejak awalnya fana, ya berarti logika yang Anda pakai adalah Allah menciptakan yang fana di dalam sorga yang kekal. Ya nggak apa-apa kalau misalnya memang itu iman Anda. Bebas-bebas aja. Tapi Anda nggak jawab yang itu. Dan kalau buat saya sih, itu perlu Anda jawab. Apakah Adam di iman Islam Anda diciptakan di sorga itu secara kekal? Dan bagaimana nanti kaitannya dengan dalil Quran yang mengatakan penghuni sorga itu kekal. Itu yang perlu Anda jawab dulu. Lanjut sayang, masih ada 1 menit. Lanjut ya. Sebentar, ada beberapa yang saya mau tanggapi juga sih. Tentang apa ya? Malaikat tahu Adam akan membawa kerusakan, ada rahasia Allah. Nah ini juga bisa dipahami dalam iman Kristen, di dalam pemahaman rabbinik juga. Karena kalau misalnya jawaban iman Kristen ya, tentang ada rahasia Allah. Ini berkaitan dengan penetapan Allah terhadap satu nama Mesias sebelum alam semesta ini dijadikan. Ini ada pemahaman rabbiniknya seperti itu. Satu nama Mesias yang 10 detik. yang kemudian dikaitkan dengan dosa Adam.
Kalau Anda butuh datanya, saya nanti kirim ke Pak Zulfikar deh data. Itu aja sih. Siap, pas waktu dicukupkan 5 menit sudah dipenuhi, digenapi oleh Bro Gary. Ini menarik ya, antara apa aktualisasi dari pengertian apa itu dalil, apa itu logika, dan agak nyerempet-nyerempet ke tafsir sebenarnya. Tapi mari kita mendengarkan tanggapan dari Guru Ndazuma. Guru Ndazuma jika siap, katakan siap. Ya, baik. Ya, silahkan meluncur. Makasih. Jadi tadi saya sudah menerangkan, tapi mungkin daya tangkap Anda yang nggak sampai ke sana. Ya, bahwa Adam itu diciptakan di surga. Betul. Diciptakan di surga. Betul. Tapi bukan untuk kekal pada saat itu di surga. Apakah ada dalil yang mendukung wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ardi itu bumi. Berarti dia Adam dicipta oleh Allah ya untuk diperuntukkan hidup di bumi. Tolong ditangkap itu poinnya. Kaitannya kemudian dengan kekal di surga, kekal di neraka, itu nanti di hari penghakiman setelah Adam beserta keturunannya itu melalui proses ujian di atas muka bumi ini. Orang di muka bumi ini diuji untuk kembali ke surga atau ke neraka. Tempat kembalinya kekal. Gitu loh. Tapi Adam itu beda cerita. Dia dicipta untuk kemudian dirancang mengisi bumi. Dalil Al-Quran mendukung. Bible juga mendukung. Kejadian 1 ayat 26 itu. Nah, lalu kemudian kembali kepada Anda. Anda mencoba untuk menutupi kelemahan kitab Anda. Kelemahan pemahaman Anda yang bertolak belakang dengan kitab yang Anda akui sebagai kitab suci. Anda mencoba untuk mengulang pertanyaan yang sama. Saya katakan Adam dicipta di surga, tapi untuk hidup di bumi. Dan kembali ke surga, menjadi penghuni kekal di sana. Nah, lalu kemudian, Kejadian 3 ayat 22. Kalau Adam itu dicipta memang kekal di Gan Eden sana, maka tidak ada Kejadian 3 ayat 22 ini. Anda mengatakan tidak dilarang. Siapa bilang? Dalilnya jelas mengatakan, maka sekarang jangan sampai Adam mengulurkan tangannya. Coba. Jangankan makan, mengulurkan tangannya saja, jangan sampai. Kata Allah dalam kitab itu. Jangan sampai dia Adam mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah kehidupan, sehingga ia hidup selama-lamanya. Anda mau berdalil seperti apa lagi coba? Sementara dalil demi dalil menerangkan, Kejadian 1 ayat 26, Adam dicipta untuk di bumi. Diperkuat lagi, Kejadian 3 ayat 22, Allah tidak mau Adam kekal di surga, di Gan Eden. Mau kayak mana lagi coba? Apa yang Anda dalilkan kemudian? Itu dalilnya katanya. Mana dalilnya? Adam dicipta untuk kekal di Gan Eden. Dalilnya saya butuhkan mana? Layaknya Kejadian 1 ayat 26. Allah menciptakan Adam untuk mengisi bumi. Mana dalilnya? Iya. Allah menciptakan Adam untuk mengisi. Mana dalilnya? Allah menciptakan Adam untuk mengisi sorga. Begitu. Karena yang dinyatakan dalam Kejadian 1:26 itu terlihat sebaliknya, Bro Gary. Jadi mohon ditanggapi untuk bagian itu. Bro Gary, jika siap, katakan siap. Oke. Silakan. Sepertinya Anda nggak paham dengan bagaimana pemahaman Alkitab tentang penciptaan langit dan bumi yang sekarang, lalu kemudian ada penciptaan ulang nanti. Anda tuh tidak bisa melepaskan penciptaan langit dan bumi yang sekarang dengan penciptaan ulang nanti. Dan itu sudah jelas, penciptaan langit dan bumi yang sekarang, bahkan kalau misalnya Anda mau melihat ke dalam pemahaman para rabi, ini bukan penciptaan langit dan bumi yang pertama kali, ini sudah penciptaan ulang. Artinya sebelum langit dan bumi yang sekarang, Allah pernah menciptakan langit dan bumi yang sebelum ini, kemudian dihancurkan, diulangi lagi. Dan kemudian Allah berkata bahwa yang dahulu tidak berkenan, yang sekarang berkenan. Langit dan bumi yang sekarang ini berkenan. Hanya satu, Allah menguji Adam dengan Kejadian ayat 2:17 itu, Kejadian 2 ayat 17. Dan ada konsep-konsep di balik itu semua yang dipahami oleh iman Yahudi. Datanya banyak loh. Saya
sudah memberikan Anda di grup Trinitas dan Tauhid. Anda baca aja sendiri. Anda masih nanya datanya di mana. Itu datanya semua itu di situ. Dan kemudian Allah juga tahu bahwa Adam akan melanggar. Oleh karena itu, ada konsep satu nama Mesias yang akan menyelamatkan Adam dan keturunannya dari maut. Dan itu yang menyebabkan kenapa di penciptaan langit dan bumi yang sekarang, yang kita diami sekarang ini, nanti berujung pada penghancuran. Manusia berujung pada maut. Ya karena itu, karena memang Adam melanggar Kejadian 2:17, dan ini memang bukan konsep Islam, ini konsep di dalam Alkitab. Dan kemudian kenapa nanti ada penciptaan ulang? Karena memang sudah ada penebusan berkaitan dengan konsep tadi, satu nama Mesias yang telah ditetapkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Mesias ini yang nanti menyelamatkan, memulihkan, dan memperbaharui langit dan bumi. Sehingga nanti ada Wahyu 21, penciptaan langit dan bumi yang baru. Dan kemudian tidak ada lagi kematian. Jadi Alkitab tuh jelas loh perjalanannya dari Kejadian sampai Wahyu itu begitu. Dan menjelaskan kenapa sekarang mengalami kematian. Ya karena begitu. Sedangkan perbedaannya di iman Anda, ya memang bedanya banyak. Jadi Anda nggak bisa cocokmologi. Iman Islam Anda ya sendirian aja. Iman Alkitab memang berbeda dengan iman Islam Anda. Begitu. Jadi, kalau misalnya Anda mau pakai logika bahwa Allah menciptakan Adam di sorga secara fana, kan berarti logikanya Allah menciptakan yang fana di dalam sesuatu yang kekal. Ya, itu mah silakan aja. Tetapi di dalam pemahaman iman kami, ada perbedaan besar juga. Ada perbedaan besar juga. Terima kasih waktu dicukupkan dengan argumentasi yang tadi. Sekarang kita kembali kepada Guru Ndajung. Guru Ndajuma, jika siap, katakan siap. Siap 86,3. Meluncur, Komandan. Jadi kita menyanyiakan waktu ya, menunggu Anda untuk menampilkan dalil di mana Adam dicipta untuk kekal di Gan Eden. Anda tidak mampu menunjukkan itu. Anda hanya menjajakan Mesias. Ujung-ujungnya lari kepada konsep pagan nanti. Penebusan dosa waris oleh anak dewa. Gini, saya ingin bertanya kepada Anda, tapi pasti Anda tidak akan mampu menjawabnya. Jadi cukup saya bertanya kepada diri saya sendiri. Apakah Allah pernah mewahyukan kepada para nabi sebelum Yesus bahwa semua manusia termasuk para nabi yang dilahirkan ke dunia ini sebagai anak cucu Adam terbelenggu dalam dosa waris yang hanya ditebus dengan darah Yesus? Tidak pernah. Nabi manapun tidak pernah mengajarkan tentang dosa waris. Artinya apa yang Anda rumuskan dari tadi itu dibantah oleh kitab Anda. Dan saya sudah membuktikan itu. Dalil demi dalil. Jadi iman saya tentang dosa waris dan iman para nabi sama. Yang lucu kemudian adalah Anda. Dari mana Anda mendapatkan konsep itu kemudian? Yesus, nabi-nabi tidak pernah mengajarkan. Sebelum pendiri Kristen Paulus hadir di muka bumi ini. Tidak ada satupun nabi. Mulai dari Adam itu sendiri sampai kepada Nabi Yesus. Tidak pernah mereka mengajarkan kepada siapapun termasuk Bani Israel bahwa akan datang manusia bernama Yesus yang akan menjadi juru selamat penebus dosa manusia. Tidak pernah. Sekali lagi, tidak pernah. Bani Israel yang diutus kepada mereka para nabi, diutus kepada mereka beberapa kitab. Ya. Juru selamatnya hanya satu, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kalau kemudian orang Israel menyembelih domba, kalau kemudian orang Israel menebus dosa dengan binatang, dengan hewan, itu karena perintah Tuhan. Imamat 23 ayat 27. Akan tetapi pada tanggal ke-10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Hari pendamaian antara Tuhan dengan manusia. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa, dengan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Selesai. Lalu kemudian, pertanyaan kedua, apakah Allah pernah mewahyukan kepada para nabi sebelum Yesus bahwa semua manusia termasuk para nabi dilahirkan ke dunia ini sebagai anak cucu Adam terbelenggu dalam dosa waris atau bohong waris? Tidak pernah. Sebelum lahirnya sosok
Paulus di muka bumi ini, tidak ada satupun nabi dari Adam sampai Yesus itu sendiri yang mengajarkan kepada Bani Israel bahwa akan datang manusia bernama Yesus menjadi juru selamat penebus dosa manusia. Imamat 23 ayat 27. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu adalah hari pendamaian. Cara penebusannya berpuasa, mempersembahkan korban apian. Jadi dosa waris yang kemudian yang Anda ingin jual di sini dengan melanggar semua dalil-dalil yang saya terangkan kepada Anda, itu terbantahkan. Ya, terbantahkan. Terima kasih. Ya, sama-sama Gurunda. Closing dengan ayat dari Torah ya mengenai pendamaian itu ternyata ya tetap berlaku walaupun Adam jaraknya sudah ribuan tahun terjadi. Sekarang kita kembali ke Bro Gary jika siap katakan siap. Saya nggak perlu kasih dalil banyak-banyak. Anda baca aja Yesaya 25 ayat 8. Ia akan meniadakan maut. Maut di situ kata yang digunakan adalah kata yang sama. Kata dasar yang sama dengan Kejadian 2 ayat 17. Jadi ketika Adam melanggar lalu kemudian maut jadi aktif, lalu kemudian Allah kemudian menjanjikan bahwa Allah akan meniadakan maut. Dan peniadaan maut ini artinya pengembalian pada kehidupan yang kekal. Itu udah jelas di dalam Alkitab. Ini saya kalau misalnya Anda mengatakan saya nggak menjawab dengan benar nih, saya terserah Anda aja. Anda kan bukan orang Kristen ya. Apalagi Anda nggak bisa menangkap apa yang saya jelaskan tadi. Tentang bagaimana rentetan Adam, Kejadian 2 ayat 17, lalu pohon kehidupan yang diperbolehkan Allah pada awalnya untuk dimakan, didekati, yang dilarang hanya pohon pengetahuan. Tapi kemudian setelah Adam jatuh ke dalam dosa, pohon pengetahuannya sudah dimakan, pohon kehidupannya dilarang. Nah itu justru menunjukkan bahwa disitulah kekekalan berubah menjadi maut. Dan kemudian di Yesaya 25:8, Anda baca sendirilah. Ia akan meniadakan maut. Itu yang dijanjikan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Dan ini sudah apa ya? Sudah dijanjikan bahkan dari Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 15 itu kan janji Allah sendiri. Bahwa dia akan membinasakan iblis. Dia akan membinasakan iblis. Dan iblis ini adalah yang maut tadi. Jadi kalau buat saya sih itu. Kalau saya justru membaca Quran tuh jadi bingung. Karena memang konsep dasarnya berbeda gitu ya. Nanti saya akan bertanya ke Anda deh tentang Quran bagaimana gitu. Masih ada nggak waktu saya? Banyak, 1 menit silahkan. Oh, ini ada pertanyaan saya nih. Sebentar. Ini sebelum bertanya, pengen tahu untuk kedua narasumber timernya kelihatan nggak? Ada di layar? Kelihatan. Oke, Gurunda Zuma? Iya. Oke, siap kalau begitu. Silakan dilanjut ke pertanyaan Bro Gary. Anda kan selalu mengatakan saya ini ilmunya kurang atau apa. Ini saya ngetes Anda deh sekarang. Saat Adam dan Hawa belum memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, di iman Anda nih, Pak Zuma, di iman Islam Anda, apakah Adam dan Hawa telah bisa melihat aurat mereka masing-masing? Di iman Anda ya? Mohon jawab pertanyaan saya, di iman Anda bagaimana? Apakah sebelum Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah, mereka tuh udah bisa ngelihat aurat? Itu pertanyaan saya. Anda kan selalu ngejek saya tuh. Wah ini ilmunya kurang, logikanya nggak ada. Coba aja saya nanya ke Anda deh. Anda tahu jawabannya nggak? Oke, kalau begitu dicukupkan mungkin ya, karena pertanyaannya sudah bisa ditangkap. Dan kita akan bungkus dan hidangkan kepada Gurunda Zuma. Gurunda Zuma, silahkan diolah kembali makanan tersebut. Waktu berjalan, silahkan Guru. Baik. Ini sebenarnya pertanyaan yang muncul akibat ketidakberdayaan menjawab pertanyaan saya tadi tentang dalil di mana Adam diciptakan secara kekal. Kemudian apakah Adam dan Hawa mengetahui tentang itu sebelum mereka memakan buah? Ya. Kami umat Islam memahami sama seperti apa yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Setelah mereka makan buah, mereka mengetahui diri mereka itu dalam keadaan telanjang. Artinya apa? Menjawab
pernyataan Allah di dalam surah Al-Baqarah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kalian tahu. Kenapa kamu ingin menciptakan, ya Allah, makhluk bernama manusia? Allah menjawab, aku lebih tahu. Artinya rahasia Allah itu ada. Gitu. Setelah prosesi ini semua terjadi, ternyata rancangan Allah untuk supaya Adam sebagai khalifah di muka bumi itu sudah betul-betul tergenapi. Dia tahu baik dan buruk. Kemudian Allah mentakdirkan Adam alaihissalam untuk mengisi bumi. Ini jelas. Andai saja Adam belum tahu tentang berdirinya seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemimpin di muka bumi. Sementara dia layaknya sama seperti hewan. Ayo, dia dicipta, dirancang untuk mengisi bumi, tapi dia tidak diberi pengetahuan. Bagaimana bisa menjadi pemimpin? Maka untuk menguji itu, membuktikan kepada para makhluk, kepada malaikat termasuk iblis, ini loh manusia yang kamu protes saya ciptakan. Ini loh, coba kau lihat mereka. Dia tahu baik dan buruk, kalian tidak. Kalian taunya ketika diperintahkan menyembah-nyembah. Kalian ingkar-ingkar. Tidak pernah berpikir kemudian untuk bertaubat. Tidak ada iblis yang bertaubat. Tapi manusia diberi akal untuk mengetahui baik dan buruk. Ketika akalnya berfungsi, maka dia akan bertaubat. Jadi Al-Quran menjawab bahwa ketika Adam dan Hawa seusai makan buah, mereka menemukan diri mereka dalam keadaan buka aurat. Apa yang Anda ingin pertentangkan di situ? Pertanyaan saya, mana dalilnya Adam diciptakan untuk kekal di surga, di Gan Eden? Sampai sekarang Anda belum bisa membuktikan dalil itu ada dalam kitab yang Anda ambil dari Bani Israel. Nah, jadi saya sudah menjawab bahwa Adam telah menggenapi pernyataan Allah bahwa dia adalah makhluk yang pas untuk menjadi pemimpin. Memimpin binatang, memimpin tumbuhan, memimpin makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Sesuai dengan janji Allah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Demikian. Iya, terima kasih Guru Nazuma. Bro Geri, silahkan direspon untuk pertanyaan yang diberikan oleh Guru Nazuma dari awal tadi. Waktu meluncur. Kalau misalnya Anda tadi mengatakan bahwa Adam dan Hawa sebelum makan buah pengetahuan itu belum tahu aurat, itu memang berarti masih ada satu hal yang disembunyikan oleh Allah, dan itu menjadi ujian bagi Adam dan Hawa. Ini sama, di Alkitab juga sama. Bahwa sebelum Adam dan Hawa makan buah pengetahuan itu, Adam dan Hawa nggak bisa melihat aurat mereka masing-masing. Sehingga memang perintah misalnya beranak cuculah itu masih dipending. Karena memang masih ada ujiannya ini. Ujian tentang tidak memakan buah pengetahuan. Dan ini menjadi menarik ya, karena logikanya kayak gini. Karena logikanya, sewaktu Adam bisa melihat aurat mereka masing-masing, itu berarti kan karena iblis ya. Karena digoda iblis, maka Adam bisa melihat aurat mereka masing-masing. Ini Alkitab mengatakan begitu. Sedangkan Allah melarang untuk memakan buah pengetahuan. Artinya Allah masih menyembunyikan satu hal, satu pengetahuan sebagai yang belum dinyatakan Allah kepada Adam dan Hawa. Dan kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa yang mengakibatkan kejadian buaya 17 itu aktif, maut. Begitu. Jadi kalau misalnya di dalam Alkitab saya memahaminya begitu. Jadi justru kalau misalnya di Quran saya jadi agak bingung karena Anda tuh bisa melihat aurat itu karena Adam dan Hawa digoda iblis, jatuh ke dalam dosa. Itu bukan pemberitahuan dari Allah. Justru Allah melarang untuk makan buah pengetahuan itu karena di situ adalah ujiannya. Dan ujian itu ternyata adalah Adam dan Hawa ternyata bisa lihat aurat. Dan karena bisa melihat aurat, maka baru bisa terjadi proses kawin-mawin. Kan begitu logikanya. Jadi, kalau buat saya sih itu ya, logika yang diambilnya. Dan kemudian saya menanggapi lagi nih, Pak Zuma lagi-lagi mengatakan saya belum menjawab tentang mana dalilnya. Kejadian 3:22 itu menjelaskan segalanya.
Karena di situ pohon kehidupan yang membuat Adam dan Hawa hidup kekal itu ditutup aksesnya, sedangkan sebelum itu dibuka aksesnya. Artinya Adam makan itu bebas. Kenapa bebas? Ya karena memang Adam dan Hawa hidupnya kekal. Yang dilarang justru pohon pengetahuan, itu aja yang dilarang. Pohon kehidupan nggak dilarang sebelum Adam jatuh dalam dosa. Justru karena ditutup di Kejadian 3 ayat 22 itu membuktikan bahwa Allah ingin menegaskan bahwa hukumannya adalah maut. Ditutup pohon kehidupannya supaya Adam dan Hawa nggak balik kekal. Kan begitu. Anda masih nanya aja di mana ayatnya. Itu ayatnya. Anda pahami kronologinya bagaimana, urutannya bagaimana, dan perjalanannya bagaimana, baru Anda paham. Lah ini Anda menclok-menclok. Ya jelas Anda nggak paham. Kalau saya sih gitu. Siap. Terima kasih untuk apologetika argumentasinya, bahwa memang karena tidak ada dalil pelarangannya maka dibolehkan. Sebenarnya dalil pembolehannya pun tidak ada sih kalau misalnya kita mau fair. Sekarang mari kita kembali ke Gurunda Zuma. Gurunda Zuma, jika siap katakan siap. Ya. Iya. Gas Gurunda, silakan. Jadi gini, saya sudah memberikan dalil ya. Poin ini tolong dicatat. Ketika Adam ingin dicipta, proses penciptaannya itu endingnya adalah dia untuk mengisi bumi. Dalil yang saya minta bukan dalil yang justru nampar Anda. Dalil yang saya minta adalah dalil yang membatalkan Kejadian 1 ayat 26 itu. Marilah kita menciptakan Adam serupa dan segambar dengan kita untuk mengisi bumi. Lantas Anda datang mengatakan, oh tidak, Adam dicipta itu untuk kekal di surga. Mana dalilnya? Ayo, kalaupun ada dalilnya, duluan mana dengan Kejadian 1 ayat 26? Kalaupun ada dalilnya berarti kontradiksi. Karena Adam mengisi bumi. Kalau di dalam Al-Quran sudah jelas, Adam dicipta di surga. Dari perilaku mereka yang tidak menuruti perintah Tuhan, cerminan bahwa memang makhluk ini adalah dicipta dalam bentuk sempurna. Makanya Adam mengatakan apa? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pernyataan Adam. Dia berdoa, memohon ampun. Ya Tuhan, kami telah menganiaya diri kami. Dan jikalau Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Adam diampuni dosanya oleh Allah. Coba. Jadi dosa warisnya itu di mana? Sementara di dalam kitab Kejadian, Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Jadi dosa warisnya itu yang mana dosa waris itu? Anda selalu menjual dosa, maut, dosa, maut. Kenapa? Karena ada yang ingin Anda jajakan. Apa itu? Plato mati, Krishna mati, Arius mati, Atis mati, Horus mati di atas tiang salib. Menebus dosa. Itu yang ingin Anda jajakan. Padahal sudah jelas sekali. Orang ini dicipta untuk mengisi bumi. Jadi tidak ada dalil yang Anda bisa jadikan acuan. Kenapa saya katakan tidak ada dalil? Kecuali Anda ngemis kepada Kejadian 3 ayat 22. Yang justru menerangkan Allah menciptakan Adam supaya tidak kekal. 1. Kejadian 1 ayat 26. Sebelum Adam diciptakan, dia dicipta dirancang untuk mengisi bumi. Mana dalilnya? Adam dicipta sebelumnya, dirancang memang untuk mengisi surga. Atau Gan Eden. Tunjuk dalilnya. Ada nggak Anda menunjukkan dalil? Tidak ada kan? Anda hanya sembunyi di Kejadian 3 ayat 22 itu. Padahal ayat itulah justru yang menerangkan Adam dicipta Gan Eden bukan untuk hidup selama-lamanya di sana. Melainkan untuk kembali kepada Kejadian 1 ayat 26. Mengisi bumi, berkuasa atas bumi. Iya. Siap Gurunda, siap. Hamba bantuin lagi. Bro Gary, itu Kejadian 126 tujuan Nabi Adam itu untuk bumi. Ya. Gitu loh. Silakan. Ya, Pak Zul, saya nggak menjajakan apa-apa. Saya justru memisahkan Quran Anda
keluar dari Alkitab. Memang Al-Quran Anda kan di luar Alkitab. Jadi memang ada perbedaan besar antara Al-Quran dengan Alkitab. Kalau di Alkitab seperti yang saya jelaskan, kalau di Quran seperti yang Anda jelaskan, memang tidak ada tentang dosa Adam membawa maut, itu karena ketetapan yang berbeda. Iya, saya paham itu. Tetapi kalau misalnya di dalam Alkitab, Anda tidak bisa ngomong kayak gitu. Anda mau pakai dalil ayat yang mana juga, Anda bawa aja penjelasan para rabi yang mana yang sepakat dengan apa yang Anda katakan. Ini mah tantangan saya nih. Anda carilah pemahaman rabi mana yang sepakat dengan pemahaman Anda. Anda boleh cari dan kasih tahu ayatnya ke saya. Atau penjelasan para rabinya yang mana. Nah itu. Dan kemudian kalau misalnya dikatakan tentang Adam untuk di bumi, ya betul. Di dalam Alkitab justru nggak ada tuh pemahaman Adam diciptakan di sorga. Karena Taman Eden itu di bumi. Dan ini nanti jadi kaitannya antara penciptaan langit dan bumi yang sekarang, lalu kemudian penciptaan ulang. Kalau misalnya gini, saya nanya deh ke Anda nih. Kalau misalnya nanti di penciptaan ulang nanti ya, langit dan bumi yang baru, manusia tidak lagi mengalami maut. Lalu ngapain manusia mengalami maut di langit dan bumi yang sekarang ini? Buat apa? Kenapa nggak langsung aja diciptakan kekal? Seperti di penciptaan ulang. Anda mau jawab apa? Kalau di jawaban iman Kristennya, itu yang jawabannya seperti yang saya bilang. Kenapa di langit yang di bumi yang sekarang ini manusia mengalami maut? Karena kejadian 2 ayat 17. Kenapa nanti maut tiada? Ya karena sudah ada penebusan. Maka tidak ada lagi maut. Dan kembali pada hakikat awal, kekekalan. Itu penciptaan ulang nanti. Nah, kalau bisa saya tanya ke Anda, di iman Anda bagaimana? Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi, manusia, pada akhirnya berujung pada maut nih, semuanya, berujung pada penghancuran. Sedangkan nanti, di penciptaan ulang nanti, nggak ada tuh maut. Semuanya kekal. Lah kalau misalnya semuanya kekal di penciptaan langit dan bumi yang baru nanti, penciptaan ulang nanti, kenapa nggak ada dari sekarang aja? Anda mau jawab apa? Udah Ya, itu aja? Oke, ya, siap. Anda mau jawab apa, Gurunda? Nah, begitu ya. Silakan, Gurunda. Diberikan. Ya. Oke, baik. Jadi lagi-lagi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Mana dalilnya Adam dicipta kekal untuk Gan Eden? Anda malah mencoba untuk menabrak satu hal yang sangat luar biasa besarnya. Anda mengatakan Gan Eden itu di bumi. Ini sama halnya Anda masuk dalam kobaran api. Gan Eden itu bukan di bumi. Karena kenapa? Adam diusir dari Gan Eden ke bumi. Bukan diusir dari bumi ke bumi. Tapi dari Gan Eden ke bumi. Kalau Gan Eden itu adanya di bumi, kenapa diusir lagi Adam itu ke bumi? Coba. Jadi jelas sekali Anda menabrak sesuatu yang sangat besar. Ya. Eden itu jelas ya. Di dalam kitab Kejadian 2 ayat 8. Membuat taman di Eden. Nah, taman di Eden maksudnya bukan taman di bumi. Jadi Eden itu bukan bagian dari bumi. Ya. Kenapa saya mengatakan? Itu sangat jelas. Bahwa ketika di dalam Kejadian 2 ayat 8. Di situ diterangkan bahwa Tuhan membuat taman manusia. Tuhan membuat manusia di taman di Eden. Berarti Eden ini adalah sebuah tempat. Yang mana di dalam Eden itu ada taman. Berarti Eden ini bukan bumi. Harusnya dikatakan Allah membuat Eden di bumi. Tetapi dikatakan Allah membuat taman di Eden. Nah, itu harus Anda pahami. Nah, kalau Anda mengatakan Eden itu di bumi, di mana tunjukkan? Eden itu di mana? Mana tanda-tanda Eden itu ada di atas muka bumi ini? Mana pohon pengetahuan itu? Mana pohon kehidupan itu? Ya. Jadi hal yang sangat besar Anda tabrak. Karena kenapa? Jelas Eden itu adanya di surga. Jelas itu. Itu Anda harus pahami dengan baik.
Kenapa saya katakan? Yesus mengatakan Eden itu adalah paradiso itu adalah surga. Ya. Jadi tidak mungkin Eden itu ada di bumi. Itu yang pertama. Kemudian, ketika Anda berdalil, karena tidak mampu menunjukkan dalil di mana Adam dicipta untuk kekal di bumi. Ternyata Anda tidak mampu menunjukkan itu. Tapi saya mampu memberikan dalil di mana Adam dicipta memang untuk di bumi. Jadi kalau misalnya ada yang diusir untuk di bumi, itu konyol. Karena memang dia dicipta untuk di bumi. Ngapain lagi diusir? Dalam arti kata diusir karena dosa. Ngapain? Kan memang peruntukannya untuk di bumi dia. Siap. Thank you Guru Najuma. Makasih. Nah itu Bro Gary. Ngapain? Ngapain lagi kalau diusir? Orang tujuannya memang untuk di bumi. Mungkin sekarang kita bisa lanjut ke TikTok ya Bro Najuma dan Bro Gary supaya kita bisa mulai ke menampilkan ayat-ayat dan cepet gitu ininya konfirmasinya. Gimana? Boleh. Ya, saya menanggapi aja lagi. Iya nanti ini Bro Gary menanggapi tapi dalam mode TikTok ya. Boleh. Oke siap kalau begitu. Thank you Ivan Villa. Kita lanjut untuk menyaksikan edukasi dari kedua narasumber kita. Silakan Bro Gary. Kalau misalnya Anda melihat Kejadian 2, itu kan sungai-sungai jelas ya. Itu sungai-sungai yang ada di bumi. Dan kemudian kenapa sekarang kenapa sekarang Taman Eden itu nggak ada? Ya karena memang Kejadian 3:22 kan dijaga oleh malaikat. Itu artinya memang sudah menjadi surga yang hilang. Dan surga yang hilang ini bagaimana? Ya banyak penafsirannya. Ada yang menafsirkan ya memang tidak ditampakkan oleh Allah kepada manusia. Ada juga yang mengatakan memang sudah diangkat sehingga nanti Wahyu 21 itu ada Yerusalem yang baru turun dari sorga. Ya memang begitu di dalam Alkitab. Jadi kalau misalnya Anda mau mengatakan Taman Eden itu bukan di bumi ya itu buat iman Anda aja lah. Kalau di dalam Alkitab sudah jelas Taman Eden itu ada di bumi. Dan nanti nggak ada dalil. Coba Anda tunjukkan mana dalilnya. Saya belum selesai. Itu di bumi mana dalilnya? Kejadian 2, sungai-sungai itu ada di bumi. Sungai yang mana? Sungai yang kemudian dituliskan, diterjemahkan baru tadi pagi. Untuk kemudian mencocokkan bahwa Eden itu di bumi. Maka ditulislah nama-nama sungai itu. Saya hanya ingin menerangkan kepada Anda. Pohon kehidupan itu adanya di mana? Di Taman Firdaus. Taman Firdaus itu di mana? Di bumi ya? Ya Anda lihat aja Kejadian 2. Saya kan nggak ngomongin tentang iman Anda. Saya ngomongin tentang ini saya berbicara tentang kitab. Iman Anda silakan aja Anda belok kiri selama-lamanya. Tapi ini berbicara mengenai kebenaran. Ini berbicara mengenai dalil. Iman Anda silakan. Iman Anda kan memang sudah nyata. Tapi ini berbicara mengenai kebenaran. Pohon kehidupan itu adanya di Taman Firdaus. Anda sering baca kitab Wahyu kan? Baca Wahyu 2 ayat 7. Terus, makanya jangan dipotong dulu. Nah ini TikTok. Tadi saya udah bilang tadi, penafsirannya ada banyak nih. Minimal ada 2. Ada yang mengatakan bahwa itu menjadi lost paradise gitu ya, surga yang hilang. Tidak ditampakkan oleh Allah kepada manusia. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa ya itu diangkat oleh Allah. Sehingga nanti di Wahyu 21 itu ada keterangan Yerusalem yang baru itu turun ke bumi. Ya memang begitu di dalam Alkitab. Jadi nggak ada tuh pemahaman Adam dan Hawa diciptakan di surga gitu ya, di luar bumi. Di dalam Alkitab. Anda boleh cross check ke orang Yahudi manapun lah. Ya dia mengatakan di Gan Eden, dia tidak mengatakan di bumi. Nah sekarang tunjukkan Gan Eden itu di mana? Di bumi. Di mana dalilnya Gan Eden itu di bumi? Kejadian 2. Apa yang dikatakan di situ Kejadian 2? Hanya penamaan nama. Kejadian 2. Gimana? Apa yang dikatakan Kejadian 2 ayat? Ayat berapa yang ada? Seluruh ayatnya. Mengenai nama-nama sungai. Mana ya? Bentar. Ya, nama-nama sungai. Nama sungai yang pertama, nama sungai yang kedua, nama sungai yang ketiga. Itu Taman Eden. Sekarang saya tanya sama Anda. Kitab Anda ini duluan mana? Proses yang terjadi di Gan Eden dengan nama-nama sungai yang ada di kitab Anda. Maksudnya? Di kitab Anda ada tertulis nama sungai. Ada Efrat, ada Tigris. Nah, oke. Sekarang sungai yang namanya Tigris, Efrat itu siapa yang menamai? Ya, yang ada sekarang di Kejadian 2. Saya tanya, yang menamai sungai yang ada di sana itu
Itu yang menamainya Efrat siapa? Kalau di Kejadian 2 berarti yang menamai Allah. Loh, masa sih? Jangan-jangan Sungai Nil juga Allah yang menamai. Ya itu kan udah disebutkan berarti kan. Kejadian 2. Nah, bagaimana kalau misalnya orang yang membaca Bible ini yang kemudian menamai sungai itu dengan nama yang ada di Bible ini? Layaknya nama Ibrahim ditiru-tiru oleh orang sekarang yang ada di dunia. Namanya Abraham. Namanya Yakub, ada yang bernama Yakub. Namanya Ayub, ada yang bernama Ayub. Lalu lantas kemudian Anda mengatakan Ayub ini adalah Ayub yang ada di dalam gospel, gitu. Sementara kitab Anda sendiri menerangkan pohon kehidupan itu adanya di Taman Firdaus. Pak Zulkifli, gini. Bahkan di dalam pemahaman iman Anda ya, penafsiran Anda itu tidak tunggal. Ada orang-orang yang menafsirkan Taman Eden itu di bumi. Anda mungkin kurang gaul kali ya dengan berbagai pemahaman iman di Islam tentang Adam diciptakan di mana. Ini saya pernah dengar pemahaman ini bahwa Adam memang diciptakan di Taman Eden dan Taman Edennya di bumi. Nggak ada Taman Eden itu di bumi. Sebentar. Penafsiran yang satunya lagi adalah disuruh turun karena memang Taman Eden itu ada di tempat yang tinggi, maka turun. Ya dari yang Taman Eden yang tinggi kemudian tinggal turun aja. Islam yang mana yang menerangkan itu? Ya makanya mungkin Anda kurang gaul. Iya, Anda gaul kan. Sekarang Islam mana yang menerangkan itu? Ya saya pernah ada di grupnya Pak Edi Prayitno dan saya ngelihat yang didialogkan. Ya memang ada pemahaman seperti itu. Nah sekarang kira-kira pemahaman umat Islam yang mengatakan Gan Eden itu di bumi kuat mana dengan Wahyu 2 ayat 7 yang mengatakan pohon kehidupan itu adanya di Taman Firdaus? Menurut Anda? Taman Firdaus itu kan nanti turun ke bumi kan? Turun ke bumi. Wahyu 21. Makanya saya bilang tadi penafsiran itu memang berarti ada dua. Sebelum Taman Firdaus turun di bumi, Taman Firdaus itu di mana? Ada di bumi. Makanya ada penafsiran dua, Pak. Ada penafsiran bahwa Taman Eden itu memang awalnya di bumi. Kemudian kan dijaga tuh. Kejadian 3 ayat 22. Nah, dijaga ini ada yang menafsirkan bahwa itu tidak dinampakkan oleh Allah kepada manusia. Berarti kan ada di bumi tapi nggak nampak aja nih. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa ini diangkat oleh Allah. Diangkat sehingga nanti Wahyu mengatakan bahwa Taman Firdaus itu ada kota Yerusalem yang baru itu turun dari sorga ke bumi. Begitu. Sebab gini, kalau jadi misalnya Taman Eden turun dari surga ke bumi. Iya, karena memang ada penafsiran yang berarti surga itu memang adanya di atas ya. Benar kan? Gini Pak, kalau misalnya Anda mau ngomong tentang sorga atau gimana gitu ya, kalau misalnya melihat dalam konsep penciptaan ulang, yang disebut sebagai sorga, ya berarti bumi yang baru ini nanti. Karena di bumi yang baru nanti, itu tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi maut. Dan konsep di dalam pemahaman iman Yahudi, sewaktu berbicara tentang bumi, bumi itu menjadi bait Allah. Kehadiran Allah di bumi. Itu konsep di dalam iman Yahudi. Dan di dalam perjalanan di bumi yang sekarang ini, bait Allah memang ada. Kehadiran Allah ada, tapi tidak menyuruh. Maksudnya ada, apa sih namanya, kalau misalnya kehadiran Allah itu, kayak misalnya melalui kitab suci, melalui para nabi, itu aja. Tapi nanti di konsep penciptaan ulang nanti, ya bumi ini menjadi kehadiran Allah. Itu sih yang saya paham. Oke. Jadi kembali kepada tema kaitannya dengan dosa Adam. 10 menit lagi ya Pak ya, saya nggak bisa berlama-lama nih. Ya, saya pun mau sholat maghrib. Jadi kembali kepada pemahaman tadi tentang Adam. Sebenarnya yang mengajarkan tentang dosa waris itu bukan para nabi. Ya, mengajarkan dosa waris itu adalah Paulus dan kawan-kawan. Sehingga saya mengatakan bahwa tidak ada satupun nabi yang mengajarkan bahwa mereka datang membawa dosa yang dilakukan oleh Adam ketika di Gan Eden. Konsep ini kemudian itu munculnya hanya karena ingin menjadikan Yesus itu sebagai penebus. Yesus tidak pernah mengajarkan sekalipun tentang dirinya datang untuk menebus dosa waris.
Nabi-nabi sebelum Yesus tidak pernah mengajarkan tentang dosa waris. Jadi murni ajaran bahwa Adam itu datang untuk menebus dosa, itu datangnya dari Kristen. Makanya saudara Jerry itu mengatakan di iman Kristen. Memang betul, di iman Kristen yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau di ajaran yang sesungguhnya, manusia itu nanti diupah berdasarkan dengan perbuatannya masing-masing. Nah, kalaupun misalnya Allah itu maha kasih, harusnya pada saat Adam belum turun ke bumi, Tuhan sudah nusul menjadi manusia, membunuh dirinya di atas tiang salib untuk menebus dosa Adam supaya anak keturunan Adam itu tidak menanggung dosa waris. Itu kalau konsep itu benar. Kenapa harus menunggu miliaran tahun, jutaan tahun, ribuan tahun, baru kemudian dia datang untuk menebus dosa waris? Kenapa bukan pada saat Adam berdosa, Tuhan sudah menebusnya di situ? Kenapa? Ini pertanyaan besar. Kalau memang konsep Kristen itu benar, yang dijajakan itu benar, harusnya Tuhan ketika dia mengajarkan kasihnya itu hanya kasih hoaks ketika dia datang nanti di abad pertama. Harusnya ketika di Gan Eden, dia sudah menebus dosa itu. Kalau memang itu benar. Tapi konsep ini adalah konsep yang diambil dan diadopsi dari ajaran-ajaran luar, dari pengajaran para nabi. Yang kemudian mempusi masuk ke pengajaran orang Kristen, lalu mereka padukan dengan ajaran Yudaism yang mereka ambil dari kitab terjemahan. Nah inilah yang terjadi saat sekarang. Sehingga Anda kelabakan ketika ditanya, kitab Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan Adam untuk mengisi bumi. Anda mengatakan memang di bumi. Padahal dalilnya nggak ada. Malah kitab Wahyu 2 ayat 7 menerangkan pohon kehidupan itu adanya di surga. Firdaus. Saya kira seperti itu dari saya. Pada intinya dosa Adam itu tidak ada karena dia sudah diampuni oleh Allah. Demikian. Ya, kalau dari saya sih, saya memisahkan aja antara apa yang dipahami di dalam Alkitab dengan apa yang dipahami di dalam Islam. Kalau Pak Zul mengatakan bahwa di dalam Quran Adam sudah diampuni, iya. Di dalam pemahaman Islam seperti itu. Tidak ada kaitan antara dosa Adam dengan maut. Itu adalah ketetapan yang berbeda. Tetapi di dalam Alkitab, dosa Adam itu berkaitan dengan maut. Kejadian 2 ayat 17. Kalau misalnya Anda cocokmologi Quran ke Alkitab tuh, kalau buat saya sih Anda kurang piknik aja Pak di Sefaria. Anda baca-baca aja tuh Sefaria. Anda tuh jarang piknik, makanya Anda cocokmologinya kuat. Sedangkan saya Anda menunjukkan dalil Adam itu dicipta untuk mengisi Gan Eden aja nggak ada. Sebentar. Ini kan statement terakhir saya ya. Jadi kalau buat saya sih Anda kurang piknik aja. Padahal saya udah memberikan PowerPoint-nya ya. Apanya PowerPoint-nya di grup. Sebentar, saya harusnya yang mengajarkan tentang konsep Kristen itu Yudaism. Tapi mana mereka mengajarkan tentang dosa waris? Sebentar. Ini kan statement terakhir saya nih. Anda jangan nyala gitu. Kalau buat saya, Anda itu kurang piknik. Ya, kalau terserah Anda mau saya kurang piknik sebentar. Atau apa, terserah. Ini kan statement terakhir saya nih. Tolong jangan disela dulu. Anda kebiasaan kalau misalnya saya ngomong tuh nyala. Saya dari tadi Anda ngomong Yesus apa aja tentang iman saya diem-diem aja. Nanti yang mendengar lah yang menilai gitu ya. Tolong jangan disela dulu. Jadi kalau buat saya, dialog saya ini, saya hanya menegaskan bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara Alkitab dengan Quran. Quran itu memang tidak mengaitkan dosa Adam itu dengan aktifnya maut. Kalau di dalam pemahaman iman Quran itu ketetapan yang berbeda. Termasuk nanti penciptaan ulang. Termasuk nanti tidak ada lagi maut. Itu ketetapan yang berbeda-beda, terpisah gitu. Sedangkan di dalam Alkitab itu ada kronologi yang jelas. Anda nggak bisa memisahkan penciptaan langit dan bumi yang sekarang dengan penciptaan ulang nanti. Itu ada kaitannya dan ada penjelasan-penjelasannya. Nah makanya saya bilang Anda kurang piknik. Sering-seringlah piknik, baca tuh Sefaria. Anda akan ketemu. Dan saya sudah menyampaikan juga PowerPoint-nya di grup. Anda nggak baca PowerPoint yang saya sampaikan. Itu semua pendasaran rabbinik. Ada penjelasannya. Cuma kan Anda
balik lagi tentang dosa waris. Ada lagi-lagi menggunakan kata diksi dosa waris. Padahal saya udah bilang bahwa yang dimaksud iman Kristen adalah dosa asal. Dosa asal ini berbeda dengan dosa perbuatan. Dosa asal ini adalah spesifik yang Kejadian 2:17 itu. Dan ya karena memang Anda kurang piknik, makanya Anda hanya main di terma-terma dan diksi-diksi yang memang sudah sering kali disalahpahami. Itu nggak aneh buat saya. Jadi kalau buat saya, kalau misalnya Anda memahami dosa Adam tidak membawa maut di iman Anda, ya silahkan, itu iman Anda. Tetapi di dalam Alkitab ada pendasaran yang kuat, yang walaupun saya jelasin berulang kali Anda nggak nyambung-nyambung ya. Ya karena Anda kurang piknik, ya nggak apa-apa. Oke, giliran saya. Anda mengatakan saya kurang piknik, saya mengatakan Anda kurang ilmu. Itu sudah sepadan itu. Kenapa saya mengatakan kurang ilmu? Pertama, Anda mencoba menutupi konsep pagan Anda dengan menyebut Alkitab. Yang Anda maksud Alkitab itu yang mana? Ayo. Yang Anda maksud Alkitab itu yang mana? Kitab terjemahan yang diterjemahkan, disalin, sampai Anda jadikan sebuah kitab di tahun 2021 ini kan. Bagaimana dengan yang mempunyai kitab original teksnya? Apakah konsepnya sama dengan Anda? Sampai Anda menjejakan Safuria dan seterusnya. Apa yang Anda ingin jual di sana? Sementara yang mereka pahami, orang-orang Yudaism yang tahu tentang kitab mereka, tidak pernah mengajarkan dan mengimani tentang adanya dosa waris. Anda boleh berbangga mengatakan saya kurang piknik, tetapi yang nyata kemudian adalah ketika saya minta dalilnya Adam dicipta untuk kekal di Gan Eden, Anda tidak mampu untuk menunjukkan itu. Kenapa saya selalu mengatakan orang Kristen itu suka nyamar-nyamar? Untuk apa mereka menggunakan kata Alkitab? Untuk apa mereka menyebut nama Allah, Rasul, dan seterusnya? Untuk menyembunyikan identitas mereka yang sesungguhnya. Ajaran dosa waris, penebusan dosa waris itu sumbernya dari mana? Itu semua sumbernya dari ajaran-ajaran politeisme yang mereka sembunyikan di negara ini dengan membungkus ajaran itu dengan sampul Alkitab. Sampai Anda mengatakan Zulkifli itu selalu bertentangan dengan Alkitab. Alkitab mana yang Anda maksud saya bertentangan? Alkitab yang Anda katakan Alkitab itu jelas menerangkan. Kejadian 3 ayat 22, Kejadian 1 ayat 26. Itu Anda tidak bisa bantah. Sekarang Anda membawa tafsir-tafsir Yudaism. Tapi apa? Apa yang Anda ingin jajakan di situ? Tentang dosa waris. Bagaimana pemahaman orang Yudaism? Secara praktisi mereka di dunia manapun, di belahan bumi manapun, mereka tidak pernah mengajarkan tentang dosa waris. Yang saya katakan tadi, di dalam kitab Imamat, mereka melakukan perdamaian dengan cara apa? Itu yang harusnya Anda pikirkan. Bahwa orang-orang ini melakukan perdamaian dengan Tuhan dengan cara penebusan. Penebusan apa? Penebusan tentang dosa mereka dengan menggunakan persembahan korban api-apian. Imamat 23 ayat 27. Mereka berpuasa untuk penebusan dosa mereka. Jadi konsep yang Anda jajakan kemudian ada memiliki dosa, mewariskan dosa sehingga orang mati dan seterusnya. Itu dibantah oleh kitab orang Yahudi. Dibantah. Bahwa Adam itu, manusia itu dicipta memang untuk mengisi bumi dengan usia yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Agar kembali kemudian dihisap dihukum berdasarkan atas perbuatannya di muka bumi. Kalau Anda mengatakan bahwa Adam itu membawa dosa waris dengan kasihnya Allah, kemudian dia datang. Anda harus pikirkan secara akal sehat. Adam jatuh dalam dosa. Bisikan siapa? Iblis. Yesus mati di salib. Atas bisikan siapa? Iblis. Iblis yang membisiki Yudas agar Yudas berkhianat, agar melaporkan ke Yahudi. Yahudi menangkap Yesus, akibat penangkapan disalib. Akibat penyaliban, Kristen dibebaskan dari dosa waris. Jadi yang mana yang benar ini? Adam dibisikin supaya dia makan buah. Setelah makan buah, keturunannya diwariskan dosa. Begitu abad pertama, iblis datang lagi untuk membisiki Yudas agar Yudas berkhianat, agar Yesus disalib. Akibat dari salib, manusia Kristen dibebaskan lagi dosa waris. Jadi iblis ini kurang kerjaan atau konsep agama Anda yang ancur. Harusnya ketika Yesus itu minta disalib agar dosa ditebus, iblis menghalangi. Jangan mau
jangan mau menyalib Yesus. Karena kalau kalian menyalib Yesus, sia-sia nenek moyang kami menggoda nenek moyang kalian agar manusia jatuh ke dalam dosa maut. Sia-sia. Tapi kan tidak. Justru iblis yang datang ke Yudas, membisiki Yudas sehingga orang-orang ini melakukan propaganda penangkapan terhadap Yesus. Siapa yang melakukan itu? Iblis. Siapa yang menggoda Hawa sehingga makan ilmu pengetahuan? Iblis. Berarti iblis menjatuhkan manusia ke dalam dosa waris, iblis juga yang membebaskan manusia ke dosa waris. Coba pikir itu. Coba Anda gunakan dalil mana yang Anda bisa meluruskan pernyataan-pernyataan kitab Anda yang seperti itu. Makanya saya katakan, perjanjian lama kitab Anda yang Anda sebut Alkitab, itu tidak diimani oleh orang-orang Yahudi. Demikian dari saya. Oke moderator, karena sudah maghrib. Baik, terima kasih untuk Mas Zuma, juga dari Mas Geri. Diskusi ini cukup menarik ya, penuh dengan keilmuan. Untuk Mas Gerinya lagi, ini ada tantangan dari Aki Bonar Marasai. Tinggal diatur aja waktu dan jamnya yang tepat, karena Mas Bonar merasa dizolimi ya. Kamu nge-kick Mas Bonar di grup yang kamu kelola, dan di sini Aki Bonar akan menantang kamu ber-H2H. Nanti temanya akan saya kirim ke WA kamu. Perkara diterima atau tidak itu nanti kamu atur sendiri waktunya. Kapan siapnya? Bagaimana Mas Giri? Mas Giri? Oh, mic-nya, bentar. Ya, silakan dibuka mic-nya. Enggak, mood permanen kok. Boleh. Dipilih aja, ada 6 tema di grup Trinitas dan Tauhid, grup WA saya itu. Saya bukan anggota di sana, dan juga Mas Bonar bukan anggota di sana, karena Mas Bonar juga kamu kick gitu. Jadi Mas Bonar menantang kamu dengan tema Adam berdosa maka Tuhan bunuh Tuhan. Itu yang diajukan oleh Mas Bonar. Apakah kamu bersedia menerimanya? Itu kan berarti kan dia interview Kristen aja. Kalau itu tema. Kalau kamu nggak diterima ya nanti diatur lagi tema apa yang bisa dua arah begitu loh. Itu tema yang diajukan. Carilah tema yang dua arah. Ya itu masalah itu nanti dibicarakan kalian berdua. Tema apa? Saya sebagai di sini sebagai jembatan aja. Tema itu kamu terima atau nggak kamu terima, yang jelas sudah saya lemparkan ke situ. Oke. Satu hal lagi, ini kan saya memberikan PowerPoint ya. Silakan aja bagi siapapun yang mau, PowerPoint yang saya buat itu data rabbiniknya cukup lengkap. Anda bilang aja ke saya, atau bilang aja ke Pak Zulkifli atau Pak Zulfikar, karena saya memberikan PowerPoint saya tentang dosa Adam di Alkitab ya. Ya. Jadi ya nanti akan saya sampaikan. Terima kasih Mas Geri. Terima kasih. Nanti ditunggu ya jawabannya tentang tantangan Mas Bonar. Kita tunggu. Jawabannya tidak kalau misalnya hanya satu arah. Iya. Ya kalau tidak artinya menolak tema itu. Bikin tema untuk Mas Bonar ya. Apa yang kamu ajukan, tema apa, kamu atur sendiri WA dengan saya, nanti akan saya lemparkan ke Mas Bonar. Begitu. Betul. Silakan aja. Oke, terima kasih Iwan Villa yang ada di Majelis Yum, dan juga Mas Geri, Mas Zuma, dan juga Majelis sama-sama. Kita akhiri live hari ini, dan kita akan live-kan lagi setelah ada perdebatan yang menarik. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.